Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dan salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Konflik dibagi menjadi dua. Pertama dengan kekerasan. Konflik ini melibatkan kekerasan fisik untuk menghancurkan pihak yang dianggap lawan. Kedua, non-kekerasan. Konflik ini yang disebabkan karena perbedaan pandangan atau pemikiran tentang suatu hal tanpa adanya kekerasan. Menurut Wahyudi, konflik disebabkan oleh adanya latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, adanya perasaan tidak puas pada organisasi sedangkan tidak ada yang dapat dilakukan, dan adanya percaya diri yang berlebihan dan berakibat keinginan untuk memanipulasi. Oke teman-teman, karena tadi Grace udah ngebahas soal makna konflik dan juga penyebab terjadinya suatu konflik, kali ini aku bakal ngejelasin soal konflik politik. Jadi Mas Wadi Rauf ngejelasin kalau konflik politik itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama itu konflik karena perebutan suatu jabatan, yang kedua konflik karena suatu kebijakan politik yang ada, dan juga yang ketiga karena perbedaan pandangan terhadap suatu lembaga politik yang sedang berkuasa. Nah, untuk meraih suatu kepentingan politik dibutuhkan yang namanya suatu doktrin. Dan menurut Duverger ada 2 doktrin. Yang pertama itu doktrin liberal, yaitu perebutan posisi politik karena faktor ekonomi dan keinginan pribadi. Dan yang kedua itu doktrin konservatif, yaitu perebutan posisi politik untuk pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya aku bakalan bahas soal koalisi. Jadi koalisi itu suatu bentuk kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya. Koalisi dibagi jadi 2, yaitu policy blind coalition dan policy based coalition. Policy blind coalition itu simpelnya untuk memaksimalkan suatu bentuk kekuasaan, tapi kalau policy based coalition itu untuk mewujudkan kehendak yang ingin direalisasikan secara bersama-sama. Bagaimana koalisi terjadi di Indonesia? Dapat dipahami bahwa koalisi yang terjadi di Indonesia pada era reformasi kebanyakan adalah policy blind coalition. Dampak konflik politik dibagi menjadi 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ada 2. Yang pertama, konflik memotivasi orang untuk memahami posisi orang lain, dan yang kedua, konflik juga memunculkan ide baru, meningkatkan perbaikan dan kualitas keputusan. Dan dampak negatif, yang pertama, adanya sifat office seeking, mencari kekuasaan jabatan. Kedua, partai bersifat pragmatis dan berjangka pendek karena belum berdasarkan kesamaan dan pembentukan program politik bersama. Ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat. Dan terakhir, terbentuk blok-blok di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang upaya penyelesaian konflik politik. Nah, yang pertama itu ada konsiliasi, yaitu dengan cara semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan tanpa memonopoli pihak lain atau memaksakan kehendak. Yang kedua, ada mediasi, yaitu dengan cara pihak-pihak yang berkonflik sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga. Yang ketiga, yaitu arbitrasi. Cara ini dilakukan dengan cara kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal sebagai jalan keluar konflik kepada pihak ketiga. Untuk yang terakhir, kita akan memberikan contoh konflik internal di Indonesia. Yang pertama, adanya konflik policy blind coalition yang dilakukan oleh koalisi poros tengah terhadap Gus Dur dengan tujuan untuk memaksimalkan kekuasaan pada saat itu. Yang kedua, adanya dualisme kekuasaan di dalam Partai Golkar yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik internal dalam kubu partai tersebut.